إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Alhamdulillah, pada kesempatan menjelang siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita bisa kembali bertemu bermajelis di masjid ini untuk kembali melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Madhab Salaf yang ditulis oleh Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan kita sampai pada pembahasan bab yang ke-14, hadis yang ke-14, pembahasan yang diberi judul oleh Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah dengan judul Al-Hadharu min Du'ati Dhalalah. Berhati-hati dari dai-dai penyesat umat, yang kemudian kita rubah redaksinya mewaspadai dai-dai penyesat umat. Wal hathu ala luzumi jama'atil muslimin wa imamihim indal fitan, dan anjuran untuk berpegangan dengan jamaah kaum muslimin dan imam-imam kaum muslimin ketika fitnah melanda. Sehingga tema yang dituliskan di pamflet itu sesungguhnya dari Syekh sendiri. Cuman kita yang merubah redaksinya dengan bahasa yang lebih halus, edisi Indonesianya. Mewaspadai dai-dai penyesat umat. Termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya di dunia ini. Di dunia ini tidak selamanya terjadi perkara-perkara kebaikan, juga tidak selamanya terjadi perkara-perkara yang jelek. Sunnatullah pada hamba-hambanya di muka bumi ini ada baiknya, ada jeleknya. Ada masa-masa baik, ada masa-masa yang dipenuhi dengan kejelekan. Itu silih berganti. Juga termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya ini, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan sebagian mereka adalah ahlul haq, sebagian mereka adalah ahlul batil. Sebagian mereka adalah du'atun ala abwabil jannah, ada yang du'atun ala abwabil jahannam. Da'i di pintu surga,
ada dai-dai di pintu jahannam. Ada du'atul hidayah, ada du'atul dhalalah. Ada dai-dai penyuruh hidayah, ada dai-dai penyuruh kesesatan. Itu merupakan sunnatullah pada hambanya ini. Juga termasuk ketetapan Allah pada hamba-hambanya ini, ahlul haq wa ahlul batil selamanya akan terus berseteru, selamanya akan terus berpisah, selamanya satu sama lain akan memukul gerak perang. Tidak ada yang namanya persatuan antara al-haq wal batil. Dan memang tidak mungkin dipertemukan di meja bundar antara ahlul dhalalah dan ahlul hidayah. Sampai akhir zaman nanti, sampai yaumul qiyamah nanti, sampai semuanya jelas, orang-orang yang di atas al-haq mendapatkan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, sementara orang-orang yang di atas kebatilan mendapatkan neraka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah. Hal inilah yang diutarakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu ardah pada hadis Bukhari Muslim yang disebutkan di sini oleh Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullahu taala wa ra'ah, yang isinya memuat pertanyaan-pertanyaan sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang kondisi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman nanti. Disebutkan an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu qala, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, beliau ini sahabatnya Rasulullah SAW yang mulia dan dikenal dengan julukan Shahibus Sir, sahabat Rasul yang dipercaya menjaga rahasia Rasulullah SAW, terutama terkait dengan nama-nama orang-orang munafik di zaman itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberitakan khusus kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu wa arda semua nama munafikin di Madinah. Fulan, 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 dan diminta untuk dirahasiakan. Tapi sahabat ngerti itu Hudzaifah orang yang percaya. Maka di zamannya Rasulullah SAW kalau ada orang yang mati, mereka melihat prakteknya Rasul. Kalau Rasul mensalatkan, mereka ikut mensalatkan. Tapi kalau tidak, maka mereka juga tidak. Setelah beliau wafat, yang mereka pandang ialah sahabat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah mensalatkan, ikut mensalatkan. Kalau tidak, maka tidak. Berarti dia termasuk golongan kaum munafikin. Hudzaifah ini ya ikhwan juga dikenal di kalangan para ahli hadis dengan sebutan mutakhasis ahadits fitan, sahabat spesialis yang meriwayatkan masalah fitnah. Itu Hudzaifah. Di antara hadis yang beliau bawakan berikut ini, beliau mengatakan di sini, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'anil khair. Dulu orang-orang yang para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'an syarr makhafata ayyudrikani. Sementara aku dulu banyak bertanya pada Rasul alaihi salatu wassalam tentang perkara-perkara kejelekan
karena khawatir akan menimpa diriku. Di sini diperbolehkan masing-masing pihak memiliki takhasus. Ada spesialis kebaikan, ada spesialis kejelekan. Maknanya ada yang khusus mempelajari, mendalami perkara-perkara yang baik. Ada pula yang khusus mendalami perkara-perkara yang jelek dalam rangka untuk waspada daripadanya. Itu harus disebutkan oleh Al-Allamah Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa syafah. Umat manusia dalam bab ini ada 4 golongan. Yang pertama ialah seseorang yang mutakhassis fil amrayni. Ini bil makna dari saya ini bahasanya. Ada pihak yang betul-betul memahami dua-duanya, mengerti tentang seluk-beluk kebaikan, mengerti pula tentang seluk-beluk kejelekan dan kejahatan. Ini orang yang paling afdal, yang paling sempurna. Kebaikan dia kerjakan, kejelekan dia hindarkan. Ada pula jenis yang kedua, lawan daripada itu. Seseorang yang tidak mengetahui seluk-beluk kebaikan juga tidak memahami detailnya kejelekan. Ini orang yang paling jelek, orang yang paling rawan penyimpangan. Barakallahu fikum. Kedua dan ketiga yang mendapatkan salah satunya, yang khusus mendalami yang baik-baik saja, mengkaji dasar-dasar agama, mengkaji dasar akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan segala macamnya, tetapi kurang begitu memahami detailnya perkara-perkara yang menyimpang. Bagus, cuman kurang sempurna. Orang seperti ini kurang banyak memahami syubhat ahlul bid'ah. Yang dikhawatirkan ialah dia membaca atau menelaah sebuah syubhat, dikiranya sebuah ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Yang ketiga atau keempat ialah yang sebaliknya, seseorang yang mengetahui dengan detail perkara-perkara kejelekan, tetapi dia kurang memahami dengan baik prinsip-prinsip dasar kebenaran. Urusan detailnya masalah penyimpangan jangan tanya. Semua sekte dia bongkar, semua pemahaman dia bongkar, semua syubhat dia bongkar, semua trik-trik dan gaya-gaya mereka semua bongkar. Ngerti dia. Tapi terkait dengan prinsip dasar al-haq dia kurang mumpuni. Orang semacam ini, ikhwan, khawatir kalah perang. Itu bahasa saya ini. Khawatir kalah perang sebab tidak memiliki senjata yang mapan. Dikhawatirkan justru akan termakan oleh syubhat mereka dalam keadaan tidak disadari. Al-muhim, di sini disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu arda, kalau para sahabat dahulu banyak bertanya tentang perkara kebaikan, sementara beliau bertanya tentang perkara kejelekan karena khawatir menimpa diri beliau. Kemudian beliau memberikan dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan beliau kepada Rasulullah SAW yang diambil faedahnya oleh para ulama dan insyaallah akan disebutkan fawaidnya bitaufiqillah ta'ala wa hidayatih. Baik, faqultu, kata Hudzaifah, maka saya bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami dulu pada masa jahiliyah dan masa kejelekan. Ini masa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dikatakan sebagai masa jahiliyah.
Sebagai faedah, kalau disebutkan kata-kata jahiliyah secara mutlak, itu maksudnya jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang itu mengandung makna kekufuran. Paham ya? Itu disebutkan oleh para ulama di antara Al-Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah dalam kitab beliau Syarah Masail Jahiliyah. Sehingga tolong jangan salah di dalam menggunakan istilah. Penyebutan kata-kata jahiliyah secara mutlak itu mengandung makna takfir, mengkafirkan masa tersebut. Paham ya? Sehingga jangan mengatakan saya dulu Ustadz masih jahiliyah. Alhamdulillah sekarang sudah ngaji. Itu maknanya apa? Ustaz, saya dulu itu kafir, sekarang saya baru taklim. Intati. Jadi paham ya? Baik, ini faedah ya kawan. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, kami dulu pada masa jahiliyah dan masa-masa kejelekan. Ya, dulu full kejelekan. Yang tersiksa hanya sedikit saja perkara-perkara kebaikan. Itu pun terjadi pada baqaya min ahli kitab, sisa ahli kitab pada masa itu. Itu dengan jari. Argumentasinya antum bisa lihat pada kisah panjang Salman Al-Farisi ketika mencari al-haq. Itu 1, 2, 3 pendeta-pendeta yang pada masa itu dikatakan sebagai ahlul haq. Juga ada sedikit perangai-perangai yang mulia, akhlak karimah dalam bentuk karam, memuliakan tamu dan segala macamnya, pemberani, itu ada. Tapi umumnya jelek. Apalagi kesyirikannya, apalagi kekufurannya, apalagi dunia hitamnya, jangan tanya. Katanya Hudzaifah, faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada kami kebaikan ini, yakni Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu kebaikan murni, tidak ada unsur jeleknya sama sekali. Dakwah tauhid yang disampaikan Rasulullah SAW selama 23 tahun lamanya sebagai Nabi dan Rasul. Itu kebaikan murni, merubah yang gelap jadi yang terang, merubah yang syirik jadi tauhid, merubah yang kufur jadi iman, merubah yang bid'ah jadi sunnah, merubah yang maksiyah menjadi ta'ah. Ketika itu, barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah, fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan setelah itu? Qala Rasul menjawab, na'am, ada. Masya Allah ya Pak. Jadi setelah kebaikan Islam pada masanya Rasul, setelah wafatnya Rasul itu ada kejelekan, kata Rasul. Disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama, di antaranya saya bawakan di sini syarahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dari kejelekan pasca beliau ialah fitnah yang terjadi pada masa Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Itu kejelekan dalam bentuk apa ya, Pak? Kejelekan dalam bentuk apa ya, Pak? Kejelekan dalam bentuk pemberontakan penguasa. Kejelekan dalam bentuk pemahaman takfir, pemahaman pengkafiran kepada penguasa
yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij ketika itu sampai pada tingkat membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Munculnya sekte Khawarij, munculnya sekte Syiah, munculnya sekte Qadariyah, berbagai macam sekte-sekte yang lain bermunculan ketika itu di akhir-akhir masa kekhilafahan Utsman bin Affan, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan setelah mereka. Itu kejelekan. Tolong dikasih garis atas. Kejelekan pertama yang muncul pasca menikahnya Rasulullah SAW ialah kejelekan dalam bentuk pemberontakan penguasa di akhir masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Tolong dikasih garis atas. Nanti ada maunya itu ya Pak. Tayyib. Qultu, saya tanyakan lagi kata Hudzaifah. Wa hal ba'da dzalika syarr min khair? Ya Rasulullah, apakah setelah kejelekan-kejelekan tadi ada kebaikan kembali? Qala na'am. Dia mengatakan ada. Wa fihi takhan. Tetapi pada kebaikan itu ada takhannya. Dapat yang mengatakan ialah asap yang gelap, itu mana lafzinya. Ada yang memaknakan dengan hiddun, kedengkian. Ada yang memaknakan dengan fasadun fil qalb, rusaknya hati. Dan semuanya maknanya sama. Intinya Rasulullah SAW hendak mengisyaratkan kebaikan yang muncul kedua kalinya setelah fitnah-fitnah yang terjadi sebelumnya itu tidak murni kebaikan. Padanya ada asap tebal, padanya ada kedengkian-kedengkian, permusuhan-permusuhan, ada kerusakan-kerusakan pada hati mereka. Barakallahu fikum. Qultu, ditanyakan lagi oleh Hudzaifah, wa ma takhanu? Apa asap tebalnya ya Rasulullah? Keruhnya itu apa? Takhonnya itu apa? Qala, maka Rasul menjawab, qaumun yahduna bi ghairi hadi. Suatu kaum yang terbimbing bukan dengan bimbinganku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Engkau mengetahui kebaikan-kebaikan dari mereka, juga engkau mengingkari kejelekan-kejelekan dari mereka. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kata Hafidz rahimahullah, sayakunu ba'di a'immatun yahtaduna. Sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Akan ada nanti sepeninggalku para tokoh-tokoh, para imam-imam, para penguasa-penguasa yang tidak terbimbing dengan bimbinganku, yang tidak mendapatkan bimbingan sunnah dengan sunnahku. Itu lafaz yang lain. Qultu, saya tanyakan lagi kata Hudzaifah, fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan-kebaikan yang keruh tadi ada lagi kejelekan? Qala, beliau mengatakan na'am, ada. Kata beliau, du'atun ila abwabi jahannam, yaitu para da'i yang menyeru umat ke pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha, barang siapa yang memenuhi seruan mereka ke pintu-pintu tadi,
qadhafuhu fiha, maka mereka akan melemparkan dia ke dalam pintu jahanam tersebut. Masya Allah, kejelekan yang berikutnya ini sangat mengerikan. Di situ disampaikan oleh Rasulullah SAW kejelekannya dalam bentuk munculnya dai penyesat umat, munculnya dai ke pintu jahanam. Barang siapa yang memenuhi seruan mereka akan dilepaskan dan dimasukkan dalam neraka jahanam. Katanya Hudzaifah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, sifhum lana. Ya Rasulullah, sebutkan sifat mereka itu kepada kita, biar jelas, biar gamblang siapa mereka itu. Maka Rasul menyatakan, hum min jildatina. Dai penyeru umat ke neraka jahanam itu termasuk kulitnya kita sendiri, dari kulit kita sendiri. Maknanya kata para ulama, min qaumina, dari kaum kita sendiri. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka juga berbicara dengan lesan-lesan kami, yakni min ahli lisanina, termasuk orang yang berbicara kayak kita. Kalau dai-nya dari Arab, yang ngomong bahasa Arab. Kalau dai-nya dari Indonesia, yang ngomong bahasa Indonesia. Min ahli millatina, mereka itu dari kalangan orang-orang seagama dengan kita, Muslim, penyeru kesesatan, Muslim tapi dai kepada neraka jahanam. Masya Allah. Perlu kita sebutkan keterangan dari kalangan para ulama, kebaikan-kebaikan yang dikatakan Rasulullah SAW yang keruh itu kapan, dan kejelekan-kejelekan yang dimaksudkan oleh Rasul itu apa, dan siapa sesungguhnya dai penyesat umat. Dikatakan oleh para ulama, kebaikan-kebaikan yang datang setelah fitnah pertama tadi ialah munculnya para pemimpin bangsa, para umara, para imam, para khalifah yang engkau ingkari sebagiannya, yang engkau sepakati sebagiannya. Ada yang menyatakan bahwasanya itu terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sementara bahkannya kekeruhan yang ada pada masa itu ialah penguasa zalim sepeninggal Umar bin Abdul Aziz. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan kebaikan-kebaikan yang ada ketika itu ialah perkumpulan, bersatunya pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, yaitu pada Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin, dan diserahkannya semua tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau sebagai raja pertama Islam ketika itu. Sementara dakhonnya, keruhnya, adanya sebagian penguasa yang ada ketika itu yang zalim. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian kejelekan yang dimaukan Rasul setelah itu, yang beliau sebutkan du'atun ila abwabi jahannam, dai
dai penyeru umat ke neraka Jahannam, itu ada dua pengertian di kalangan para ulama. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan dai yang menyeru umat ke neraka Jahannam itu ialah semua du'atul dhalalah, semua dai menuju kesesatan. Itu disebutkan oleh Syekh Ali Al-Haddadi dalam syarahnya ketika mengkaji risalah ini di tempat ini. Semua. Maka yang dimaukan dengan du'atun ila abwabi jahannam itu ialah du'atul dhalalah, du'atul bid'ah. Semua dai yang menyeru umat pada paham-paham bid'ah, pada paham-paham yang menyimpang, pada paham-paham yang sesat. Kalau mau diruntut dari mulai zaman dahulu, itu sangat banyak sekali yang namanya du'at ila abwabi jahannam, du'atul dhalalah. Lagi kencang-kencangnya malah keroknya muncul ya kan. Labas, ya Allah, sekuat tenaga. Sebagaimana yang dikatakan tadi, yang kali pertama muncul dalam sejarah Islam sekte yang menyimpang ialah Khawarij. Maka kali pertama yang dimaksudkan dengan du'at ila abwabi jahannam ialah du'atul Khawarij. Dai-dainya Khawarij yang memprovokasi massa untuk memberontak penguasa, dai-dai yang menanamkan pemahaman takfir kepada pemuda-pemuda Islam, yang akhirnya mereka kemudian meyakini penguasa pada masa itu zalim bahkan kafir. Zalim bahkan kafir. Dai-dai yang mengajak umat manusia untuk menggulingkan kekuasaan yang ada, entah dengan isu KKN sebagaimana dulu di zaman Utsman bin Affan, isu nepotisme, atau mungkin isu korupsi, atau isu-isu yang lainnya, entah dengan nama gerakan reformasi, atau dengan nama gerakan kudeta militer, atau dengan nama apapun. Dai-dai yang menyeru umat untuk memberontak penguasanya, menghujat penguasanya, itu merupakan du'atul Khawarij dan dikatakan sebagai du'atul ila abwabi jahannam. Waspada kalian dari mereka. Itu yang kali pertama disebabkan kali pertama muncul dalam dunia Islam. Barakallahu fikum. Kalau dulu tokoh-tokohnya dari Irak, dari Mesir, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Termasuk pula dalam kategori du'atun ila abwabi jahannam ialah du'atul Syiah. Itu yang kedua kalinya muncul dalam sejarah Islam, sekte Syiah Rafidhah. Barakallahu. Subhanallah, ya kedua sekte ini paling tuwek. Tamam. Sekte pertama dan kedua yang kali pertama muncul dalam sejarah Islam, tapi subhanallah di zaman sekarang ini paling eksis. Nah, paling eksis.
pemahaman Khawarij dan pemahaman Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Dulu mereka sampai pada tingkat menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda dari kalangan Sabaiyah Mu'allihah. Di antara mereka ada yang meyakini maksumnya a'immatul bait, a'immatu ahlul bait, tokoh-tokoh imam ahlul bait adalah maksum. Dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka yang dikatakan sebagai du'at Rafidhah sampai sekarang masih eksis dengan negaranya. Kalau tokoh sekarangnya ialah Al-Khumaini yang bergelar, yang memiliki gelar Ayatullah Khumaini yang dirubah oleh para masyayikhnya Ayatul Syaitan. Barakallahu fikum. Itu juga termasuk dai penyesat umat. Barakallahu fikum. Di Indonesia banyak pemahaman seperti itu. Namun mereka pertamengkan dengan kecintaan kepada Ahlul Bait. Kemudian tokoh-tokohnya pertamengkan dengan nama Habib, Habaib. Barakallahu fikum ila akhirih. Begitu pula termasuk du'atun ila abwabi jahannam, du'atul dalalah, dai qadariyah, pengingkar takdir, dai murji'ah yang menyatakan iman itu hanya ucapan dengan lisan saja, atau yang meyakini amal bukan termasuk iman. Du'at Mu'tazilah, Jahmiyah. Kalau Jahmiyah yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kalau Mu'tazilah menentang atau mengingkari sifatnya Allah dan meyakini nama-namanya, nama dengan tambah sifat kayak simbol belaka. Dai Asy'ariyah, dai Sufiyah, dai yang lainnya yang banyak bermunculan ketika itu. Kalau mau disimpulkan, du'at ila abwabi jahannam itu ialah dai-dainya 72 sekte yang diancam neraka oleh Rasul dalam hadis iftiraqul ummah. Nah gitu ya. Terpecah umat ini menjadi 73 golongan, 72 di neraka, 1 yang selamat. Maka dai penyesat umat itu mereka ini. Dai 72 golongan yang ada. Barakallahu. Itu yang dulu. Yang dulu itu biasanya sudah berlalu. Begitu pula di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, masuk di dalamnya semua pemahaman-pemahaman menyimpang yang disebarkan di zaman sekarang ini. Tokoh-tokohnya, dai-dainya dikatakan sebagai du'atun ila abwabi jahannam, du'atul dhalalah. Dai-dai yang menyerukan pemahaman ikhwanul muslimin itu du'atul dhalalah. Dai-dai yang menyuruhkan pemahaman Hizbut Tahrir itu du'atul dhalalah. Dai-dai sururiyah du'atul dhalalah. Dai-dai tablighiyah itu du'atul dhalalah. Siapa lagi? Saya habis suaranya. Begitu pula barakallahu fikum zaman sekarang ini. Tamam, yang lagi marak sekarang ini. Dai-dai yang menyerukan para umat pemahaman haddadiyah, du'atul haddadiyah, itu juga merupakan du'atul dhalalah. Dai penyesat umat, du'atun ila abwabi jahannam. Dikatakan mereka semuanya barakallahu fikum adalah dai yang menyimpang dari siratal mustaqim. Mereka itu min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, dari kaum kita sendiri, ia berbicara dengan lesan kita juga, ia dari kalangan kaum muslimin. Ya, ya.
Tidak semata-mata minal muslimin. Di antara mereka ada yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Di antara mereka bahkan ada yang mengaku sebagai salafiyin, kembali pada salaful ummah pemahamannya. Tapi semuanya ikhwan tidak laku. Semua kembali pada hakikatul amr, pada hakikat yang ada. Siapa saja yang menyuruh umat kepada kebatilan, kepada mereka jahannam, maka dikatakan sebagai du'at dhalalah. Sehingga umum. Dan nanti akan berlanjut pada masa-masa berikutnya. Entah sekte apa lagi yang muncul di tengah-tengah umat ini dari kalangan sekte menyimpang. Itu nanti da'inya dikatakan sebagai du'atun ila abwabi jahannam, du'atun dhalalah, da'i penyesat umat. Hati-hati. Hati-hati kepada Khawarij, hati-hati kepada Syiah, Qadariyah, Jabriyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, ya sampai entek. Begitu pula zaman sekarang ini akan hati-hati antum tahu yang namanya Ikhwaniyah, Tahririyah, Tablighiyah, Sururiyah, Haddadiyah, ya. Yang ada di zaman sekarang ini, walaupun mereka semua mengaku sebagai muslimin, mengaku sebagai ahlussunnah, bahkan mengaku sebagai orang-orang kembali kepada pemahaman salafun saleh. Allahul musta'an. Du'atun ila abwabi jahannam. Ini makna yang ngelamun toh. Ini makna yang pertama. Yang dimaksudkan dengan du'atun ila abwabi jahannam itu ialah semua dai penyimpangan. Semua dai bid'ah. Dengan berbagai macam bentuk pemahaman yang ada, kebid'ahan yang ada, sekte-sekte yang ada, baik di zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Tidak peduli dari mana asalnya, mau dari Irak, mau dari Mesir, mau dari Yaman, mau dari Saudi, mau dari Indonesia, mau dari mana, itu nggak dipandang. Yang dibahas ialah kriterianya. Du'atun ila abwabi jahannam. Ingat, itu bukan dari bangsa jin ya. Itu dari kita, min bani Adam. Tidak semata-mata min bani Adam, dari kalangan muslimin. Barakallahu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang dimaksudkan dengan du'atun ila abwabi jahannam itu ialah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Itu juga disebutkan oleh Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah. Saya nukil pernyataannya Ibnu Hajar. Wa bid-du'ati ala abwabi jahannam, dan dimaksudkan dengan dai di pintu-pintu jahannam, man qama fi talabil mulki, seseorang yang bangkit untuk menuntut kekuasaan, menuntut kepemimpinan, minal khawarij wa ghairi, dari kalangan khawarij dan selain khawarij. Beliau mengatakan wa ila dzalika al-isyarah biqaulihi, pada makna ini ada isyarat dari sabda Rasul yang setelahnya, ilzam jama'atal muslimina wa imamahum,
kamu pegangi jamaahnya kaum muslimin dan penguasa muslimin. Itu pertanda yang dimaukan dengan du'atun ala abwabi jahannam. Itu ialah kaum pemberontak penguasa dan orang-orang yang menginginkan kekuasaan, kepemimpinan, kekhilafahan, daulah di tengah-tengah umat ini. Baik yang mengaku sebagai kaum khawarij ataupun yang selain khawarij. Khusus dengan kriteria ini, pemberontak penguasa yang mencari dan menuntut kepemimpinan dan kekuasaan di sebuah negara. Barakallahu fikum. Kalau dengan makna yang kedua ini, azakumullah, semakin mengkerucut siapa sesungguhnya dai penyesat umat. Siapa sesungguhnya dai yang menyeru umat ke neraka jahanam. Mereka itu ialah dai yang mengajak umat untuk menggulingkan kekuasaan penguasanya. Entah dari kalangan orang-orang khawarij yang aktivitas pergerakan mereka dibangun di atas keyakinan yang menyimpang, atau dari kalangan elit politik yang berupaya untuk menggulingkan kekuasaan penguasa yang ada, yang membangun pergerakannya untuk tendensi duniawi. Maka semua dai yang menyeru ke arah sana itu namanya du'atun ala abwabi jahannam. Masuk pula barakallahu fikum pada penjelasan Al-Hafidz di atas. Semua pihak dai yang menyeru kepada kaum muslimin untuk mendirikan daulah Islamiyah di negara yang sudah sah, mengajak kaum muslimin untuk membuat khilafah Islamiyah di negara yang sah, mengajak kaum muslimin dengan bahasa yang lebih mentereng sama sekarang ini, menerapkan hukum syariat di negara yang sudah sah. Entah itu melalui jalur kekerasan yang mengatasnamakan jihad fi sabilillah, tapi ternyata praktiknya ialah bom bunuh diri. Yang dihancurkan ialah bukan kafir harbi, tapi kafir demi, dengan sistem kekerasan. Atau dengan jalur moderat, masuk melalui parlemen, menggunakan payung organisasi atau menggunakan payung partai politik. Tujuannya sama, dalam rangka untuk talabul mulk, untuk mencari kekuasaan, mencari kepemimpinan, dalam rangka untuk, kata mereka, mewujudkan mimpi merubah negara Indonesia contohnya sebagai negara Islam, sebagai daulah Islamiyah, sebagai khilafah Islamiyah yang tegak di muka bumi. Itu semuanya adalah dai penyesat umat, apapun namanya dan bagaimanapun caranya. Jangan. Masya Allah. Nah, kira-kira dengan penjelasan Al-Hafidz tadi sudah sangat nampak jelas dan gamblang, sangat mengkerucut siapa yang dimaksudkan dengan dai penyesat umat, siapa pula yang dimaukan dengan dai ke pintu neraka jahanam. Di zaman sekarang ini banyak atau di zaman sekarang ini sangat banyak sekali barakallahu fikum dai yang menyeru umat ke arah ini dengan berbagai macam warna, dengan berbagai
berbagai macam cara. Masing-masing mereka itu tidak satu. Satu sama lain gak cocok. Namun misinya sama, tujuannya sama, sama-sama ngajak orang ke neraka jahanam. Sebagian pihak mencari yang namanya kekuasaan, jalurnya jalur elit politik, bukan dalam rangka untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Itulah bau-bau agama itu. Yang murni urusan duniawi, persaingan ketat di kalangan elit politik, satu sama lain saling sikut-sikutan, saling menjatuhkan, saling ilahi. Untuk siapa yang paling berhak mendapatkan predikat kepala negara tertinggi saat itu, dengan berbagai macam cara-cara yang rata-rata melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Pakar-pakarnya, tokoh-tokohnya itu merupakan du'atun ila abwabi jahannam, du'atul dhalalah. Saya kira antum sudah paham ya, sehingga enggak usah disebutkan namanya masing-masing. Masya Allah. Ada lagi yang ikut dengan gaya pertama, masuk melalui jalur parlemen, membuat yang namanya parpol, partai politik, tapi dengan tujuan yang sama, thalabul mulki, mencari kedudukan. Barakallahu fikum. Ini yang kemudian dilakukan dan ditempuh oleh kalangan ikhwanul muslimin, barakallahu fikum, atau dengan bahasa yang setelahnya dari kalangan sururiyah moderat, sururiyah qutbiyah moderat, dari kalangan ikhwanul muslimin menempuh jalur ini, membikin parpol yang katanya dengan asas Islam, gitu ya, lambangnya dan segala macamnya, tuh paham tak? Barakallahu fikum. Nama ya kan, melalui jalur ini ya kan. Ini azan betul ini. Azan betul ini. Allah musta'an. Terus piye? Ini lagi kenceng-kencengnya di stop, jadinya nanti adem lagi ya. Ya apa ini? Stop dulu nih. Gimana? Oh gitu ya. Terus ya, kenapa masalah ya? Nah ya. Baik, ini sekali lagi yang ditempuh oleh kalangan ikhwanul muslimin, membikin partai politik yang katanya berasaskan Islam. Dan ternyata barakallahu fikum, ketahuan belangnya, ujung-ujungnya ialah talabul mulki, upaya untuk menduduki jabatan penting di berbagai macam lini dalam pemerintahan, mensukseskan pilkada, berusaha untuk memasukkan calon mereka. Kalau tidak bisa ketua, wakil ketua, pilkada di mana-mana. Upaya untuk thalabul mulki dilakukan dengan cara koalisi dengan parpol-parpol yang lain, entah dengan parpol yang nuansa Islami, hijau royo-royo, atau parpol nasionalis, entah yang merah atau yang biru atau yang lain-lainnya. Yang penting bagaimana caranya mendapatkan suara yang paling banyak, mengikuti arus demokrasi untuk mencari al-mulk. Bangga ketika calonnya berhasil menang pilkada
entah itu jadi ketuanya atau wakil ketuanya, bupati daerah ini, wali kota daerah ini, gubernur wilayah ini, dan segala macamnya itu, ujung-ujungnya ialah talabul mulki. Itu du'atun ila abwab jahannam. Tidak usah ragu-ragu, hati-hati dari mereka. Barakallahu. Yang ini wadih gamblang ya. Mereka semua kalau antum yang kedua ini, kalau antum tanyakan mereka, untuk apa kamu berjuang seperti ini? Tujuan intinya ialah upaya untuk mendirikan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Upaya untuk menerapkan Islam di negeri yang tercinta ini. Itu ujung-ujungnya ke sana, talabul mulki. Padahal mereka bukan daulah Islamiyah, tapi daulah ikhwaniyah, yang sampai sekarang belum pernah terwujud di muka bumi ini. Dari mulai awal masa Hasan al-Banna sampai sekarang ini tidak terwujud di dunia manapun daulah ikhwaniyah yang mereka impikan. Tidak pernah ada. Yang paling membahayakan di zaman sekarang ini, khana azakumullah, ialah yang talabul mulki, upaya untuk mencari kekuasaan, ialah dengan melalui cara-cara ekstrim. Ini kalau istilahnya ulama sekarang ini, kalau yang tadi namanya Qutbiyah, Sururiyah, moderat. Yang kedua ini akan Qutbiyah, Sururiyah yang asli. Apa hasilnya, ikhwan? Melalui jalur kekerasan, yang kemudian mereka bungkus dengan istilah jihad. Barakallahu fikum. Ini sudah dengar suara ini gak khusyuk pikiran saya. Ya sudah, karena sudah selesai satu poin, kita potong di sini aja ya kawan. Insyaallah kita persiapan dulu untuk salat zuhur. Ba'da zuhur teruskan lagi terkait dengan masalah Sururiyah Qutbiyah ekstrim yang mengatasnamakan mereka sebagai jamaah mujahidin. Kita bahas insyaallah pada ba'da zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.